Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke teman-teman semua, di video sebelumnya kita sudah membahas ini ya, tentang peraturan ini. Dan kita akan melanjutkan dimulai dari pasal 451 ya, insyaallah ya. Dan seperti biasa di sebelah kiri ini adalah penjelasan dari pasal-pasalnya ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah pasal-pasalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 451. Pengelolaan limbah non B3 terhadap limbah non B3 khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 450 ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan pengelolaan limbah non B3 yang tertuang dalam penetapan pengecualian limbah B3. Pasal 452 ayat 1, pengelolaan limbah non B3 terhadap limbah non B3 terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 450 ayat 1 huruf A dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan limbah non B3. Ayat 2. Penyelenggaraan pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 dan rinciannya termuat dalam persetujuan lingkungan. Ayat 3. Rincian pengelolaan limbah non B3 yang termuat dalam persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Identitas limbah non B3, B. Bentuk limbah non B3, C. Sumber limbah non B3, D. Jumlah limbah non B3 yang dihasilkan setiap bulan, dan E. Jenis pengelolaan limbah non B3. Pasal 4, ayat 4-nya ya. Dalam hal pelaksanaan usaha dan atau kegiatan menghasilkan limbah non B3 baru yang tidak termuat dalam persetujuan lingkungan, penghasil limbah non B3 melakukan perubahan persetujuan lingkungan. Ayat 5. Pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengurangan limbah non B3, B. Penyimpanan limbah non B3, C. Pemanfaatan limbah non B3, D. Penimbunan limbah non B3, E. Perpindahan lintas batas limbah non B3, F. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan G. Pelaporan. Pasal 452 ini ada penjelasannya ya teman-teman ya. Pada ayat 1-nya penjelasannya pengelolaan limbah non B3 tidak mempunyai persetujuan teknis sehingga semua standar teknis tercantum dalam persetujuan lingkungan. Jadi untuk pengelolaan limbah non B3-nya ini tidak ada perteknya ya. Jadi semua standar teknisnya itu ada dalam persetujuan lingkungan. Kita bahas pasal 453 nih. Dalam pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 452 ayat 5, setiap orang dilarang melakukan A. Dumping atau pembuangan limbah non B3 tanpa persetujuan dari pemerintah pusat, B. Pembakaran secara terbuka atau open burning, C. Pencampuran limbah non B3 dengan limbah B3, dan D. Melakukan penimbunan limbah non B3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir. Pada huruf C ini ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan pencampuran limbah non B3 adalah pencampuran limbah non B3 dengan B3, limbah lainnya dan atau limbah B3, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya yang mengandung B3 dan atau limbah B3. Untuk huruf D, yang dimaksud dengan tempat pemrosesan akhir adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Paragraf kedua, pengurangan limbah non B3. Pasal 454 ayat 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 dapat melakukan pengurangan limbah non B3. Ayat 2. Pengurangan limbah non B3 dilakukan A. Sebelum limbah non B3 dihasilkan, dan B. Sesudah limbah non B3 dihasilkan. Ayat 3-nya, pengurangan limbah non B3 sebelum limbah non B3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan dengan cara A. Modifikasi proses, dan atau B. Penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ayat 4. Pengurangan limbah non B3 sesudah limbah non B3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilakukan dengan cara A. Penggilingan atau grinding, B. Pencacahan shredding,
C. Pemadatan compacting, D. Thermal, dan atau E. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 5. Dalam hal pengurangan limbah non-B3, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, menghasilkan A. Emisi dan atau B. Air limbah, wajib memenuhi baku mutu emisi dan baku mutu air limbah. Oke, untuk pasal 454 yang ayat 2 huruf A nih, ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan pengurangan limbah non-B3 sebelum limbah non-B3 dihasilkan adalah pengurangan jumlah atau volume limbah non-B3 yang dihasilkan dari modifikasi, perubahan proses produksi, dan atau perubahan teknologi. Kemudian yang untuk huruf B, ayat 2 huruf B ini penjelasannya, yang dimaksud dengan pengurangan limbah non-B3 sesudah limbah non-B3 dihasilkan adalah pengurangan jumlah atau volume limbah non-B3 secara fisik dan atau thermal. Kita lanjut ke paragraf 3, yaitu penyimpanan limbah non-B3. Pasal 455 ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah non-B3 wajib melakukan penyimpanan terhadap limbah non-B3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Ayat 2, penyimpanan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada fasilitas berupa A. bangunan, B. silo, C. tempat tumpukan limbah atau waste pile, D. waste impoundment, dan atau E. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 455 tidak ada penjelasan. Kalau gitu kita lanjut ke pasal 456 ayat 1. Terhadap limbah non-B3 yang disimpan, dapat dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis limbah non-B3. Ayat 2, pengemasan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang A. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak, dan B. dilengkapi dengan label limbah non-B3. Ayat 3, label limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit memuat A. identitas limbah non-B3, B. bentuk limbah non-B3, C. jumlah limbah non-B3, dan D. tanggal limbah non-B3 disimpan ya. Kita lanjut ke pasal 457 ayat 1, fasilitas penyimpanan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 455 ayat 2 harus memenuhi ketentuan A. kriteria lokasi, B. kriteria desain, dan C. memperhatikan kapasitas penyimpanan. Ayat 2, kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. bebas banjir, B. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sungai, dan sumur penduduk, dan C. terletak di area kegiatan penghasil limbah non-B3 yang tercantum dalam persetujuan lingkungan. Pasal 458 ayat 1, dalam hal lokasi fasilitas penyimpanan limbah non-B3 tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 457 ayat 2, dapat dilakukan rekayasa teknologi. Ayat kedua, fasilitas penyimpanan limbah non-B3 dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik, sehingga menghindari ceceran dan tumpahan limbah non-B3 ke media lingkungan. Paragraf 4, pemanfaatan limbah non-B3. Pasal 459 ayat 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah non-B3 atau pihak lain dapat melakukan pemanfaatan limbah non-B3. Ayat 2. Pemanfaatan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib tercantum dalam persetujuan lingkungan. Ayat ketiga, pemanfaatan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. pemanfaatan limbah non-B3 sebagai substitusi bahan baku, B. pemanfaatan limbah non-B3 sebagai substitusi sumber energi, C. pemanfaatan limbah non-B3 sebagai bahan baku, D. pemanfaatan limbah non-B3 sebagai produk samping, dan E. pemanfaatan limbah non-B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teman-teman, ini ada sedikit penjelasan ya pada pasal 459 nih. Ada penjelasan pasal 459 ya kan. Pada ayat 3-nya nih ada penjelasan untuk huruf yang B ya. Pemanfaatan limbah non-B3 sebagai substitusi sumber energi antara lain pemanfaatan limbah sludge IPAL dimanfaatkan sebagai bahan campuran bahan bakar alternatif pada boiler.
Kemudian yang huruf C, pemanfaatan limbah non-B3 sebagai bahan baku, yaitu pemanfaatan limbah non-B3 khusus sebagai fly ash batubara dari kegiatan PLTU dengan teknologi boiler minimal CFB atau circulating fluidized bed dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi pengganti semen pozolen. Kita lanjut ke pasal 460 ayat 1. Pemanfaatan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan A. Ketersediaan teknologi, B. Standar produk. Jika hasil pemanfaatan limbah non-B3 berupa produk, dan C. Baku mutu lingkungan hidup. Ayat 2, dalam hal pemanfaatan limbah non-B3 dilakukan oleh pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 ayat 1 yang tidak wajib memiliki perizinan berusaha, rincian dan tujuan pemanfaatan limbah non-B3 harus termuat dalam persetujuan lingkungan penghasil limbah non-B3. Ayat 3, dalam hal pemanfaatan limbah non-B3 tidak sesuai dengan rincian dan tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penghasil limbah non-B3 wajib bertanggung jawab terhadap pemanfaatan limbah non-B3. Pasal 461 ayat 1, pemanfaatan limbah non-B3 sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 ayat 3 huruf A dapat dilakukan pada kegiatan A. Pembuatan beton, batako, paving blok, beton ringan, dan bahan konstruksi lainnya yang sejenis. B. Industri semen. C. Pemadatan tanah. Dan D. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 2, produk hasil pemanfaatan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar produk. Pasal 462 ayat 1, pemanfaatan limbah non-B3 sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 ayat 3 huruf B dapat berupa kegiatan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar. Ayat 2, limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan total konsentrasi zat pencemar pemanfaatan limbah non-B3 untuk substitusi bahan bakar. Ayat 3, dalam hal pemanfaatan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menghasilkan A. Emisi dan B. Air limbah, wajib memenuhi baku mutu emisi dan baku mutu air limbah. Pasal 463 ayat 1, pemanfaatan limbah non-B3 sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 ayat 3 huruf C dapat berupa kegiatan A. Pembuatan produk yang menggunakan proses koagulasi, kristalisasi, oksidasi, dan destilasi. B. Pembuatan produk kertas, low grade paper, dan kertas chipboard. C. Pembuatan base oil dan bahan bakar minyak. D. Peleburan logam. E. Pembuatan produk berbahan dasar logam, kertas, plastik, dan kaca. F. Pembuatan pembenah tanah. Dan G. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 2, produk hasil pemanfaatan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan standar produk. Ayat 3, standar produk sebagaimana pada ayat 2 dapat berupa A. Standar nasional Indonesia, B. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah, atau C. Standar dari negara lain atau internasional. Sampai saat ini belum ada penjelasannya, cukup jelas semua. Kalau gitu kita masuk ke pasal 464, pemanfaatan limbah non-B3 sebagai produk samping sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 ayat 3 huruf D harus memenuhi ketentuan A. Dihasilkan dari proses industri yang terintegrasi dengan proses utama sebagai produk sekunder. B. Penggunaannya bersifat pasti. C. Kualitas produk yang dihasilkan bersifat konsisten. Dan D. Memenuhi syarat dan atau standar produk. Oke, paragraf 5, penimbunan limbah non-B3. Pasal 465 ayat 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah non-B3 dapat melakukan penimbunan limbah non-B3. Ayat 2, penimbunan limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah non-B3 berupa A. Penimbunan akhir limbah non-B3. B. Penempatan di area bekas tambang. C. Bendungan penampung limbah tambang. Dan atau D. Fasilitas penimbunan limbah non-B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjut ke pasal 466 ayat 1, penimbunan limbah non-B3 di fasilitas penimbunan akhir limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 465 ayat 2 huruf A harus memenuhi persyaratan,
Ya, persyaratannya apa nih untuk penimbunan limbah non B3 nih ya? A. Lokasi. B. Desain konstruksi. C. Sarana dan prasarana pendukung fasilitas. Tata cara penimbunan. Pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas. Pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir, tata cara dan rincian penutupan. Ayat kedua, limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan uji paint filter. Ayat ketiganya, dalam hal hasil uji paint filter sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menunjukkan terdapat cairan bebas dalam limbah non B3, wajib dilakukan pre-treatment berupa solidifikasi dan atau stabilisasi. Paragraf 6 perpindahan lintas batas limbah non B3. Pasal 467 ayat 1. Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah non B3, penghasil limbah non B3 dapat melakukan ekspor limbah non B3. Ayat 2, dalam hal negara tujuan ekspor limbah non B3, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengkategorikan limbah non B3 yang diekspor sebagai limbah B3, penghasil limbah non B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri. Ayat ketiga, tata cara permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpindahan lintas batas limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 408. Nah, ada penjelasannya nih ya yang pada ayat 2 ini ya, teman-teman ya. Notifikasi limbah non B3 berfungsi sebagai pemberitahuan kepada negara penerima untuk mendapatkan persetujuan negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ekspor dapat dilaksanakan. Kita lanjut ke paragraf ke-7, yaitu terkait dengan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 468, setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan A. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan B. Pemulihan fungsi lingkungan hidup. Paragraf 8 terkait dengan pelaporan pasal 469 ayat 1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah non B3 dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun kepada Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Nama limbah non B3, B. Jumlah limbah non B3, C. Waktu penyimpanan limbah non B3, dan D. Jenis kegiatan pengelolaan limbah non B3, termasuk limbah non B3 yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Pasal 470, ketentuan lebih lanjut mengenai A. Tata cara pengurangan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 454. B. Persyaratan fasilitas penyimpanan limbah non B3 dan tata cara penyimpanan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 455 sampai dengan pasal 458. C. Tata cara pemanfaatan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 sampai pasal 464. D. Persyaratan fasilitas penimbunan limbah non B3 dan tata cara penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 465 dan pasal 466. E. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 468. Dan F. Tata cara pelaporan kegiatan pengelolaan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 469 diatur dalam peraturan menteri. Oke teman-teman, kita masuk kepada bab ke-8 yaitu dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 471 ya. Ayat 1, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan A. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau B. Pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan atau kegiatan. Ayat 2, penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada tahap kegiatan prakonstruksi, konstruksi, commissioning, operasi dan pemeliharaan dan atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam persetujuan lingkungan. Ayat 3, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi kegiatan A. Pemberian informasi peringatan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. B.
penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. C. Pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau D. Upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 4. Pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi kegiatan A. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. B. Remediasi. C. Rehabilitasi. D. Restorasi dan atau E. Upaya lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat kelimanya, kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan di A. Dalam areal usaha dan atau kegiatan dan atau B. Luar areal usaha dan atau kegiatan yang terkena dampak dari usaha dan atau kegiatan. Berikut ini ada penjelasannya ya, pasal 471 ayat 1 huruf A. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan antara lain untuk kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup yang terjadi akibat usaha dan atau kegiatan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan dan atau pasca operasi. Penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Suatu keadaan dinyatakan menjadi keadaan darurat lingkungan hidup dengan mempertimbangkan A. Sumber bahan penyebab terjadinya kedaruratan seperti antara lain B3 dan atau limbah B3. B. Memerlukan penanganan segera dan memadai agar dampaknya tidak meluas. C. Mengancam keselamatan jiwa manusia. Dan D. Terdapat potensi pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup jika tidak segera ditanggulangi. Kemudian pada pasal yang sama di ayat 4 ya, ini ada penjelasan untuk huruf B, C, dan D-nya ya nih. B. Remediasi. Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Kemudian yang C, ini ada rehabilitasi. Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem. Huruf D. Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Jadi merestorasi ke keadaan yang semulanya gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke pasal 472 nih ya, ayat 1. Pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 471 ayat 2. Dalam hal pemegang persetujuan lingkungan ya. Dalam hal pemegang persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan instansi pemerintah atau pemerintah daerah, kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Ayat ketiga, pelaku usaha pemegang persetujuan lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Ayat 4, untuk jenis usaha dan atau kegiatan tertentu, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dikelola secara mandiri. Ayat 5, jenis usaha dan atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memiliki kriteria A, termasuk usaha nah ini apa nih nggak jelas ya, dan atau kegiatan resiko rendah dan menengah terhadap lingkungan hidup dan atau B. Tidak memanfaatkan sumber daya alam yang tahap perencanaannya akan mengubah bentang alam dan memiliki rencana pasca operasi usaha dan atau kegiatan. Ayat 6 ya. Pemerintah menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
Oke, ini ada penjelasan di pasal 472 nih, ada penjelasannya teman-teman. Ayat satunya, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah dana yang disediakan oleh pemegang persetujuan lingkungan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan atau rusak karena kegiatannya. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat berbentuk antara lain dana penjaminan reklamasi, dana jaminan pasca tambang, asuransi pengelolaan limbah B3, atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor teknis terkait. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib disediakan oleh pemegang persetujuan lingkungan sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban dari setiap pemegang persetujuan lingkungan untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan asas pencemaran membayar atau polluters pay principle dan pelaksanaan internalisasi biaya lingkungan hidup. Ayat kelima huruf A ya, ini ada penjelasannya. Usaha dan atau kegiatan yang memiliki resiko rendah dan menengah terhadap lingkungan hidup adalah usaha dan atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat tidak menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Kita lanjut ke pasal 473. Ayat 1, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 ayat 3 disediakan oleh pelaku usaha dalam bentuk A. Deposito berjangka, B. Tabungan bersama, C. Bank garansi, dan atau D. Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dalam bentuk polis asuransi atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Kemudian di sini ada penjelasannya untuk ayat satunya. Deposito berjangka antara lain seperti deposito berjangka jaminan reklamasi yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama menteri, gubernur atau bupati wali kota, kiki perusahaan yang bersangkutan. Pasal 474 ayat 1, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 ayat 4 ditujukan dengan adanya A. Bukti kepemilikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dan atau B. Pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat kedua, pernyataan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit memuat A. Identitas pelaku usaha, B. Jumlah dana penjaminan, C. Pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bagi kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 475 ayat 1. Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 471 dan pasal 472A dicantumkan dalam persetujuan lingkungan dan B dimuat di dalam perizinan berusaha. Ayat 2, jangka waktu penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha. Oke teman-teman semua, ini dia adalah pasal terakhir dari video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua, dan bila mana ada di antara kita yang menonton, yang membuat video ataupun dari keluarga kita yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dapat mendapatkan ridho dari Allah dan dapat segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.